Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dan pengurus pusat La Grande Indonesia Divisi Media dan Komunikasi Mas Ilham Harahap. Selamat malam Bapak-Bapak. Bungkus Mas Ilham. Selamat malam Mas Said. Selamat malam Mas Ilham. Baik. Malam Mas Said. Malam Siap. juga Bungkus. Sehat-sehat ya Bungkus. Saya mau langsung saja ke Bungkus. Bungkus, kita sudah melihat komposisi grup B. Apa respons Anda pertama melihat komposisi isi grup B ini? Ya, saya sering mengatakan bahwa apapun hasilnya, drawing itu tidak berpengaruh seperti bagi kita. Karena lawannya semua berat ya. Mau ketemu Oman, mau ketemu Irak, mau ketemu Arab Saudi, Qatar, semua adalah lawan-lawan yang berat. Sehingga bagi saya sebetulnya tidak masalah siapapun yang jadi lawan. Cuma mungkin keuntungannya begini. Kalau kita bertemu dengan Arab Saudi, bertemu dengan Irak, ini lawan-lawan yang kita sudah kenal. Kita bertemu dengan Irak di putaran kedua, kita bertemu dengan Arab Saudi di putaran ketiga, sehingga secara head to head kita sudah kenal cara main mereka, secara teknis pelatih sudah tahu gambaran kekuatan lawan. Makanya menurut saya drawing ini hasilnya cukup menguntungkan bagi Indonesia. Setidaknya jajaran pelatih sudah punya bekal gambaran tentang cara main lawan, sehingga bisa menyiapkan game plan yang tepat, susunan pemain yang tepat, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Saya memang sejak awal mengharapkan agar timnas ini lolos di putaran keempat ya. Saya tidak berharap tim ini lolos ke putaran kelima. Putaran kelima itu sebetulnya lebih berat dibanding putaran keempat. Jadi kalau bisa mau lolos ke Piala Dunia, saatnya adalah di putaran keempat. Itu yang paling realistis bagi Indonesia. Oke, jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan grup ini ya. Anggapan bahwa grup B ini adalah grup neraka itu tidak betul ya? Semuanya neraka kok. Oh neraka, oke baik. Baik, saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, kalau tanggapan Anda dari supporter, seperti apa melihat komposisi lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas kita? Ya, kalau dari teman-teman di La Grande Indonesia sih, mungkin di putaran keempat kita melihat lawan-lawannya udah nggak kaget ya. Mas Said seperti kata Bungkus juga, semuanya kan peringkat FIFA-nya di atas kita. 180 menit kita selisih di Piala Dunia ya harus siap ya, pasukan Coach Patrick dan para penggawa timnas. Tapi yang menariknya ketika tadi drawing ya di YouTube ada ini ya istilahnya Centralized League format ya. Yang artinya itu tidak ada status kandang ataupun tandang ya. Itu bisa kita manfaatin supporter-supporter yang ada di Arab maupun yang akan terbang di tanah air. Semoga nanti federasi juga bisa bekerja sama dengan tuan rumah ya, Arab Saudi dalam tanda kutip untuk grup B gitu ya. Ketika stadion itu 50-50 itu akan menjadi sebuah suntikan yang begitu besar buat pemain timnas berlaga di dua pertandingan hidup dan mati di putaran keempat. Karena berbeda dengan di round 3 status home away, ketika ada supporter away pasti kan dikasihnya 5% atau berapa ribu, itu lumayan sedikit. Dan ketika di putaran ketiga keempat ini terpusat ya istilahnya dari AFC, harusnya sih 50-50 ya. Ketika lawan Arab Saudi kita memakai stadionnya ya 50-50 dengan supporter Arab, itu akan menguntungkan kita juga sebagai supporter yang untuk mendukung para penggawa di dua pertandingan besok ya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bungkus. Bungkus, tadi Anda mengatakan bahwa grup ini bisa dibilang sesuai dengan yang Anda harapkan begitu ya. Bagaimana kemudian dengan tempat kita bermain nanti di Arab Saudi? Sebetulnya bukan yang saya harapkan, saya siap menghadapi pilihan apapun gitu. Jadi ketemu Oman, saya juga nggak terlalu berharap ketemu Irak sebetulnya, tapi ya udah buat saya sama aja gitu. Jadi salah satu yang mungkin menjadi handicap memang soal lokasi pertandingan dan jadwal. Sebetulnya lokasi mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, karena biasanya dalam format kejuaraan terpusat seperti ini, itu slot untuk supporter itu 50-50, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Meskipun main di kandang sendiri, Arab hanya punya kans untuk 50% menempati kursi, supporter Indonesia juga sama 50%. Begitu juga dengan pertandingan nanti berikutnya ya lawan Irak. Yang mengkhawatirkan adalah soal jadwal. Jadi jadwalnya itu Indonesia kan ditempatkan beruntun di dua laga pertama. Itu tantangan yang tidak mudah bagi pelatih untuk mengatur susunan pemain dengan jadwal yang sangat padat. Nah ini mungkin sejak awal Coach Patrick dan kawan-kawan harus menyiapkan berbagai alternatif skema pemain, berbagai alternatif susunan pemain, karena jadwalnya padat, dan jadwal padat itu kan ada beberapa risiko. Pertama pemain kelelahan, kedua mungkin ada yang cedera. Ini harus diperhitungkan betul sejak awal. Arab Saudi
sih mungkin lebih diuntungkan dengan jadwal yang seperti ini ya. Mereka punya rest sampai 5 hari kalau nggak salah, dan itu keuntungan mereka. Tapi itu dalam sepak bola memang hal yang biasa terjadi. Tuan rumah itu dalam banyak hal memang diuntungkan. Dan kita tidak bisa menolak, tidak bisa memilih. Ini jadwal yang given, jadi dinikmati aja. Yang penting tuh timnas Indonesianya siap. Bagi saya itu. Nah, kesiapan timnas Indonesia sekarang justru sedikit terganggu dengan persoalan kemungkinan absennya Ole. Ini yang mungkin harus dipikirkan juga oleh jajaran pelatih timnas. Bagaimana menyiapkan tim, menyiapkan tim seandainya Ole benar tidak bisa bermain di putaran keempat nanti. Harapan saya tentu Ole masih bisa punya waktu untuk pemulihan ya. Hari ini kabarnya operasi, mudah-mudahan dalam 1-2 pekan ada perkembangan sehingga bulan September mungkin agak berat ya, bulan September agak mepet, tapi Oktober mudah-mudahan bisa main. Itu yang kita harapkan bersama, Bungkus. Saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, saya ingin masih mengenai lokasi pertandingan kita nanti di Arab Saudi. Seberapa siap nih La Grande melawan dominasi supporter dari Arab Saudi? Ya, mungkin dari sekarang dan beberapa minggu ke depan kita di tanah air akan koordinasi juga ya buat teman-teman supporter di Jazirah Arab ya, ada di Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi. Jadi mungkin nanti bulan Oktober itu akan ada atau koreo atau tifo atau segala macam itu kita bakal godok ya. Yang pasti sih kita akan manfaatkan lah ya sebesar-besar mungkin kapasitas yang ada nanti ketika melawan Arab dan Irak, dan tentunya karena melihat di putaran ketiga ya, dalam tanda kutip ya, timnas kita ini jago kandang kan. 10 dari 12 poin itu didapat di Gelora Bung Karno. Mental kita ketika away itu jauh banget ya diharapkan gitu ya, ketika nanti besok di putaran keempat gitu kan. Jadi kita mau setiap sudut nanti ya di putaran keempat mungkin bisa menjadi rumah kedua buat timnas ya. Jadi mereka bermain sebagaimana layaknya mereka bermain di Gelora Bung Karno lah. Niatan kita dari supporter intinya untuk menyuntik pertandingan timnas dari menit awal sampai menit ke 180 ya. Gitu. Baik, Bang Ilham, apakah ini artinya teman-teman La Grande juga sudah siap bertandang langsung ke sana, mengerahkan seluruh dukungannya begitu? Apakah sudah ada rencana ke sana juga? Ya, dari selesai kemarin pertandingan lawan Tiongkok kan kita nunggu jadwal juga kan ya, antara bermain di Qatar atau dengan Arab Saudi. Mungkin kalau untungnya bermain di Arab Saudi kan untuk teman-teman yang Muslim itu ada jadi daya tarik tersendiri ya, gitu ya Mas Said ya. Jadi bisa sekalian nonton bolanya, nonton timnasnya dapat, dan umrohnya dapat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi daya tarik buat teman-teman dari tanah air untuk nanti kita berangkat ke Arab Saudi untuk memenuhi stadion-stadion di Arab Saudi ya, gitu sih. Oke, baik. Sekarang sama ke Bungkus. Bungkus, kalau kita melihat histori kemenangan kita begitu di round ketiga kemarin begitu ya, kita selalu menang di kandang ini di GBK nampaknya. Ini apakah akan ada tantangan tersendiri nanti bermain tandang? Ya kan pilihannya mau kita main di Arab atau main di Qatar kan sama-sama main di kandang lawan gitu ya. Jadi nggak ada pilihan. Memang benar bahwa kita sebagian besar poin kita dapatkan ketika main di kandang sendiri. Tapi kan itu sekarang bukan opsi bagi kita, tertutup opsinya. Jadi kita harus maksimalkan main dimanapun, entah itu di Qatar, entah itu di Arab, dengan persiapan yang maksimal dari tim kita sendiri. Jadi saya tidak terlalu khawatir hasil-hasil buruk yang kita dapat dalam laga away sebelumnya itu kan sebagian besar juga karena persiapan tim dan kualitas tim yang memang belum maksimal. Kita ini kan timnya baru semakin membaik. Ini kan sebetulnya kalau mau fair itu dalam 3-4 laga terakhir ya. Ketika pemain-pemain yang dibutuhkan tuh mulai satu persatu berhasil, istilahnya puzzle-puzzle-nya tuh mulai terisi. Puzzle di posisi depan terisi dengan hadirnya Ole Romeni. Puzzle di posisi gelandang bertahan yang kuat yang bisa mendukung Tom Hae baru bisa didapatkan sesudah Joy Pelupesi bergabung. Jadi puzzle-puzzlenya memang baru lengkap dalam 3-4 laga terakhir, dan itu yang membuat performa timnas juga meningkat memang dalam 3-4 laga terakhir. Jadi saya sih menganggap bahwa kita tidak perlu mempersoalkan soal home, soal away, soal main di mana.
kitanya sendiri harus siap lah kuncinya. Main dimanapun, kualitas kita juga harus siap. Sekarang yang harus dipikirkan menurut saya, jajaran pelatih harus fokus dengan berbagai skenario seandainya Ole tidak bisa bermain. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus mempersiapkan tim dengan uji coba yang berkualitas, yang bisa membuat tim siap. Lawan kita kan sudah jelas sekarang, ada Arab Saudi, ada Irak. Nah, harus cari lawan yang karakternya seperti itu. September nanti kan kita uji coba lawan Lebanon, lawan Kuwait. Nah, itu kita bisa manfaatkan betul itu uji coba dengan tipikal lawan yang agak sejenis ini, supaya pemain bisa banyak belajar, bisa banyak memahami sepak bola di Timur Tengah. Itu menurut saya yang jauh lebih penting saat ini. Oke, baik. Bungkus, sekarang kalau kita berbicara mengenai kans kita menghadapi Arab Saudi dan Irak, bagaimana Anda membacanya? Iya, lawan Arab Saudi kan kita dalam dua laga terakhir kan kita bisa menang ya, bisa menahan imbang juga. Jadi kita memang punya rekor yang tidak begitu bagus. 14 laga lawan Arab itu kita 12 kali atau 11 kali kalah dan hanya sekali menang. Tapi kan 2 laga terakhir bagus. Itu yang modal kita. Begitu juga dengan lawan Irak. Kita memang dalam 8 laga lawan Irak tidak pernah menang. 7 diantaranya kalah. Tapi kan itu 2003, 2024 sebelum tim ini menjadi lengkap. Jadi menurut saya kita harus bangun rasa optimisme juga, harus bangun kepercayaan diri para pemain, kepercayaan diri tim, termasuk kepercayaan diri para supporter bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang baik, sehingga nanti mereka juga berbondong-bondong memberikan dukungan ketika kita main di Arab. Kita harus optimis bahwa kita masih punya peluang, dan seperti yang saya bilang tadi, kalau mau lolos sejujurnya peluang kita tuh di sini. Putaran kelima tuh jauh lebih berat, terus terang saja. Kalau ketemu lawan-lawan dari Amerika Latin, Afrika tuh jauh lebih berat bagi kita. Lawan-lawan di Asia ini kita sudah lebih kenal cara mainnya. Pelatih sudah tahu cara main mereka. Mudah-mudahan kita bisa lolos di putaran keempat ini. Kalau dengan Irak bagaimana, Bungkus? Ya memang lebih berat tentunya. Karena rekornya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak pernah lawan Irak. Tidak pernah menang lawan Irak. Tapi juga seperti saya sampaikan tadi, kita 2 kali kalah terakhir itu ketika tim belum lengkap. Sekarang timnya lebih lengkap. Nah memang sesudah tim lengkap, sayangnya Ole sekarang bermasalah. Sehingga yang sudah lengkap itu agak sedikit berkurang kelengkapannya. Nah ini tugas jajaran pelatih mencari solusinya. Banyak yang harus disiapkan. Plan A bermain tanpa Ole, Plan B bermain dengan Ole tapi Olenya tidak fit. Dan plan C bermain dengan striker lain yang kualitasnya sama dengan Ole. Walaupun misalnya kualitasnya sama dengan Ole, katakanlah kita bisa menaturalisasi misalnya Mauro Gilstra ya, memang pemain yang bagus, tapi kan harus adaptasi lagi. Dan kemampuan adaptasi itu juga butuh waktu gitu loh. Nah makanya plan A, plan B, plan C, plan D itu harus betul-betul disiapkan oleh jajaran pelatih menghadapi pertandingan putaran keempat nanti. Oke, Bungkus, katakanlah kita berada dalam kondisi terburuk begitu ya, Ole Romni akhirnya tidak bisa main. Apa yang menurut Anda bisa diandalkan oleh pelatih Kluivert yang bisa mengisi posisi depan kita? Ya itu juga ada 2 opsi. Tidak ada Ole, tapi kita bisa mengandalkan striker naturalisasi yang lain. Misalnya Mauro yang bilang tadi. Atau opsi kedua, kita tidak menaturalisasi lagi, tapi mengandalkan materi yang ada. Ada Ramadan Sananta, ada Septian Bagaskara, ada Hoki Caraka, ada Rafa Strike, sekarang ada Jens Raven juga. Itu kan opsi-opsi yang nanti semuanya harus dieksplor oleh pelatih. Secara materi pemain kita memang agak berkurang seandainya Ole tidak bisa bermain. Harus diakui dengan jujur bahwa kehadiran Ole itu memberikan sentuhan tambahan yang positif bagi daya dobrak di lini depan ya. Nah kalau tidak ada Ole kan dengan 2 opsi yang saya bilang tadi, ini semuanya harus dieksaminasi oleh pelatih. Yakin nggak pelatih tanpa pemain tambahan kita masih bisa bersaing? Kalau menurut saya sih masih butuh memang, karena pemain seperti Ramadan, seperti Rafa Strike, Hoki itu masih butuh banyak jam terbang. Septian juga begitu, saya pikir masih harus meningkatkan lagi level kemampuannya supaya bisa menggantikan peran Ole. Oke, saya mau ke Mas Ilham sekarang. Mas Ilham, kembali tadi pertanyaan saya mengenai di ronde ketiga kita selalu menang di kandang. Kita seperti kelihatannya jago kandang begitu. Nah ini di Arab Saudi nanti seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman La Grande agar memberikan kepercayaan diri maksimal terhadap timnas kita di Arab Saudi? Ya mungkin kalau untuk nanti ya di Arab Saudi ya, yang pasti sih ya para pemain ini kan butuh support kita ya, para supporter gitu ya, dengan chance kita, dengan kreativitas kita dari menit awal itu bisa membakar semangat para pemain timnas gitu ya, yang nggak mereka dapatkan ketika tandang di Sydney, ketika tandang di Arab Saudi gitu ya, di putaran ketiga gitu ya. Ketika sentrales ini ya harusnya sih federasi juga memanfaatkan banget ya
membantu kita para supporter untuk akses tiket nanti besok, karena melihat lawannya juga Irak ya, Mas Said ya. Irak itu nomor 2 ya, penonton terbanyak di home juga ya, selama putaran ketiga. Jadi ada nomor 1 penonton terbanyak, nomor 2 penonton terbanyak, dan Arab Saudi sendiri, fans supporternya sendiri, yang pasti itu animonya akan sangat besar banget ya di Arab Saudi nanti. Dan penjualan tiket mungkin juga nanti akan ramai. Jadi mungkin dari mata supporter kita mohon dari federasi untuk berkoordinasi dengan AFC gitu ya, dengan tuan rumah juga untuk alokasi tiket sih, karena dengan tiket kita bisa mendukung dengan sesungguhnya ya pemain timnas di dalam stadion gitu ya. Baik, ini penting, ini harus didengarkan oleh federasi begitu ya, agar bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman dari supporter. Mas Ilham, sejauh ini setelah kemarin melihat hasil drawing begitu ya, apakah teman-teman juga sudah mungkin menghubungi teman-teman yang ada di Arab Saudi saat ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya mungkin? Kalau untuk teknisnya sih belum sih ya Mas Said ya, kita membuat apa seperti apa, karena setiap negara kan punya peraturannya masing-masing gitu ya. Seperti di Jepang kemarin ya, kita ke Osaka, dari Federasi Jepangnya juga mereka ada sebuah peraturan tentang supporter gitu ya, yang harus kita ikuti. Nah, nanti besok di Arab Saudi apalagi putaran keempat juga kan, kita belum tahu seperti apa, jadi kita sambil nunggu. Biasanya itu dibantu juga sama federasi, dimediasiin. Nanti ketika nanti ada kita bisa celah kreativitas, itu yang pasti yang kita harus manfaatkan ya, itu sih. Oke, baik. Bungkus, kalau Anda membaca kekuatan dari lawan kita, Arab Saudi dan Irak, seperti apa kans kita, peluang kita dengan kekuatan Arab Saudi saat ini dan juga Irak saat ini? Ya, secara kualitas kan sudah pasti mereka memiliki kemampuan yang lebih baik saat ini ya, tercermin dari peringkat mereka sendiri kan. Peringkat itu kan akumulasi dari berbagai penampilan mereka yang dicatat terus secara konsisten. Peringkat mereka ini kan rata-rata masih 50-an ya, 58, 59, jauh di atas kita. Artinya kita berhadapan dengan lawan-lawan yang di atas kita kualitasnya. Tapi kalau misalnya ketemu dengan Oman, ya sama juga peringkatnya di atas kita. Bertemu dengan Qatar, sama juga peringkatnya di atas kita. Jadi semuanya memang lawan yang kita hadapi di grup ini, di putaran keempat, semua di atas kita. Nah, mungkin yang menarik adalah kita sudah melihat bagaimana cara mainnya Arab, kita sudah melihat bagaimana cara mainnya Irak ya. Terlihat bahwa kalau kita berhadapan dengan Arab, kita tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Dan pemain-pemain Arab ini kan sebagian besar pemain-pemain lokal ya, bermain di kompetisi lokal, dan mereka tidak terbiasa, tidak terlalu akrab dengan cara main tim-tim Eropa. Sehingga menghadapi pemain Indonesia, timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain Eropa, kelihatannya mereka masih agak kaget-kaget juga itu. Itu kelebihan kita mungkin. Tapi kalau Irak nih sebagian besar pemainnya kan main di Eropa. Sebagian besar udah terbiasa bertemu dengan pemain dari Eropa. Jadi memang Irak kelihatan lebih mampu untuk menghadapi negara yang belum memiliki pengalaman seperti Indonesia, karena mereka memiliki kelebihan itu. Nah, lebih berat memang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ketika bertemu dengan Irak. Yang mudah-mudahan nanti pertemuan dengan Irak itu terjadi ketika kita sudah mendapatkan hasil yang cukup baik ya di pertemuan pertama, sehingga akhirnya kita lebih confidence ketika bertemu dengan Irak. Oke, Bungkus, dalam waktu ke depan menuju pertandingan pertama kita begitu ya, kurang dari 3 bulan kalau tidak salah begitu ya. Kalau dari sisi komposisi pemain, apakah masih mungkin kita menambah pemain baru, naturalisasi baru misalnya? Kalau itu sih sangat mungkin kan, proses naturalisasi kan juga sedang berjalan terhadap beberapa pemain ya. Cuma kita jangan bergantung juga kepada naturalisasi. Penting bagi pelatih itu juga untuk memikirkan skenario kalau tidak ada tambahan pemain. Itu penting ya. Karena realitanya kan dalam proses yang namanya naturalisasi itu kan selalu ada kemungkinan berhasil atau berjalan mulus atau berjalan tidak mulus, ada hambatan. Itu kan kita sudah alami dengan beberapa pemain ya. Jadi pelatih tidak boleh hanya bergantung kepada tambahan pemain, tapi juga mengeksplor kemampuan pemain yang ada. Kalau nambah materi pemain dari kompetisi domestik memang selama ini agak sulit ya. Karena pemain-pemain terbaik di liga lokal itu memang sebagian besar sudah ada di timnas.
pemain-pemain yang sedang menonjol itu rata-rata sudah ada di timnas. Nah, memang itu yang membuat pelatih agak sulit mendapatkan materi baru. Tapi kan tidak mustahil juga memanfaatkan materi yang sudah ada ini. Waktunya masih ada, minimal ada 2 kali uji coba lagi bulan September, bisa dimaksimalkan kemampuan mereka supaya bisa bermain dengan skenario dengan atau tanpa Ole. Oke, baik. Di ronde keempat ini akan menjadi peluang besar kita harus lolos Piala Dunia, begitu ya Bungkus ya. Terima kasih banyak Bungkus dan juga Mas Ilham sudah bersedia memberikan pandangan-pandangannya bersama kami di Berita Satu Tamu. Salam sehat, selamat malam. Terima kasih Bungkus. Mas Ilham, Mas Said. Ya.